Ekaristi, Sang Raksasa. Salam sejahtera saudara-saudari pada hari Minggu biasa ke-19 tahun B. Saudara, siapa tidak senang jika diundang dan diajak makan oleh seseorang? Mungkin bukan restonya, mungkin bukan menunya, tetapi bahwa diundang, diajak, dipanggil. Wow, luar biasa. Kita merasa dicintai, dihargai, dan dimuliakan. Diundang makan adalah sebuah tanda cinta. Diberi makan bertahun-tahun oleh orang tua adalah tanda cinta. Ingat, orang tua bukan hanya memberikan nasi, sayur, dan buah, tetapi juga dirinya, keringatnya, kelelahannya, seluruh hidupnya. Kita merasa dicintai, dikasihi. Orang tua menghidupi kita dengan hidup mereka. Begitu juga Tuhan menciptakan kita dan menghendaki keselamatan kita bersamanya dalam kebahagiaan surgawi. Ia mencintai dan mengasihi kita dan memberi kita makan dan minum, jasmani maupun rohani. Ia menciptakan alam semesta, sungai, danau, laut, samudra dengan ikan-ikannya. Ikan tenggiri, cakalang, tuna, Napoleon, ekor kuning, lele jumbo, ikan paus, ikan ayam, ikan babi, ikan teri, ikan goreng, ikan woku, ikan paniki, bahkan ikan Batman. Belum lagi aneka hasil bumi, tanah, gunung, sawah. Tapi karena kita bukan hanya butuh makanan roti saja, ikan, sayur, dan lain-lain, maka Tuhan memberi kita juga makanan untuk jiwa kita, untuk kerohanian kita, supaya kita bisa mencapai kebahagiaan surga bersama Dia. Maka kita lalu membutuhkan kekuatan roti dari surga yang memberikan hidup kekal. Inilah saudara-saudari makna pertama Ekaristi, roti dari surga yang memberi hidup kekal. Nenek moyang telah makan mana di padang gurun namun mati, hanya cukup untuk sampai ke tanah terjanji. Kita perlu makanan untuk sampai ke tanah terjanji utama, yaitu surga. Dan untuk sampai ke surga kita butuh kekuatan santapan dari surga. Itulah roti yang turun dari surga. Dan untuk kita Allah memberikan putranya sendiri menjadi santapan rohani kita. Makanya Yesus berkata, "Akulah roti yang turun dari surga yang memberi hidup kekal." Panis angelicus, fit panis hominum. O roti para malaikat yang kini telah menjadi roti bagi manusia. Kita ingat juga, panem de celo prestis tieis, ut omne delectamentum in se habentem. O roti dari surga yang telah Tuhan ciptakan bagi kita, yang mengandung segala kesegaran. Saudara, berapa banyak orang yang merayakan Ekaristi dengan penuh cinta, penuh syukur dan bahagia karena mengalami dicintai, dipelihara, dan dikasihi Tuhan yang memberi tubuh dan darahnya, memberi hidupnya. Berapa banyak dari kita yang tidak bisa hidup tanpa Ekaristi? Berapa banyak para kudus, para martir saksi iman yang mati bahagia sesudah menerima komuni kudus terakhir kalinya. Bahkan saya ingat ada beberapa umat Katolik yang entah kenapa pindah ke gereja lain, tapi menjelang wafat tetap mencari pastor. Mengapa? Bisik-bisik minta pengakuan dosa dan minta menerima tubuh Kristus sebagai bekal untuk masuk dalam perjamuan Bapa. Saudara, roti dari surga, yaitu Ekaristi, sanggup merubah manusia yang menerimanya. Ekaristi memiliki daya transformasi. Inilah makna kedua dari Ekaristi. Lihat Elia, nabi yang hebat. Dia terkenal karena menahan hujan
tidak turun 3 tahun di Israel. Ia melawan Raja Ahab dan Isabel permaisurinya dengan berani karena telah menukar Allah dengan dewa-dewa kafir. Ia mengalahkan 450 nabi Baal dan membuktikan bahwa Allah mereka palsu belaka. Elia ini ketika dikejar dan mau dibunuh oleh Ahab dan Isabel, ia lari, ia bersembunyi ke padang gurun, ia takut, ia merasa lelah dan payah dengan tugas nabinya. Ia berbaring di bawah sebuah pohon sambil berseru, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Apakah Tuhan biarkan dia mati? Lihat, Tuhan mencintai anak-anaknya. Di saat Elia ketakutan, saat Elia lupa bahwa Allah baru saja membela dia melawan Ahab, saat Elia merasa useless, hopeless, ingin mati, menyerah, give up, Tuhan mengutus malaikatnya. "Bangun, bangun dan makanlah." Tuhan menyediakan air sekendi dan roti siap santap. Elia makan, lalu tidur lagi. Tapi malaikat tak menyerah. "Bangun, bangun, makanlah, perjalananmu masih jauh." Ia pun bangun, makan, dan berjalan 40 hari, 40 malam. Oh, roti dari Allah, roti dari surga, memberi dia kekuatan, energized, dia re-energized, refilled, gagah kembali. Roti dari surga memberi daya kekuatan fisik maupun spiritual pada Elia, merubah dia rohani dan jasmani untuk menuju gunung Tuhan, gunung Horeb. Kepada orang Farisi, kepada orang Israel, kepada dunia, Yesus menyatakan roti dari surga akan merubah kamu, memampukan kamu lebih berdaya untuk mencapai surga dan hidup yang kekal. Paulus ingatkan umat Kristiani agar seperti Elia, jadilah penurut Allah. Hiduplah seperti Kristus yang kamu santap dan kamu makan. Buanglah segala kepahitan, kekerasan, kebencian. Kenakanlah Kristus sang kemanisan, keindahan dan kasih. Kristus telah mempersembahkan kurban yang harum mewangi bagi kamu. Jadilah warga surgawi. Jadilah seperti apa yang kamu santap. Kamu menyantap Kristus. Berubahlah kamu jadi seperti Dia. Berapa dari kita yang masuk gereja tetapi tidak berubah apa-apa? Berapa dari kita yang menerima tubuh Kristus tetapi tidak ada tanda-tanda lebih menyerupai Kristus? Ada berapa banyak juga dari kita yang seperti Elia, telah merasa lelah, tak mampu, mau mati saja oleh kerasnya, beratnya, sukarnya hidup. Namun, mengapa mereka bisa bertahan? Mengapa mereka bisa lewat tahun demi tahun yang panjang? Karena roti dari surga, karena ekaristi, merubah benci jadi ampun, dendam jadi kasih, putus asa jadi harapan, sehingga kendati dikhianati, disalahgunakan, kendati merayap, tetap mendengar kata-kata Yesus, "Ambillah dan makanlah." Kata-kata malaikat, "Bangun, bangun dan makanlah." Berapa banyak yang sakit sekian lama, belasan tahun cuci darah dengan jantung bergelimang penuh ring. Ada yang hidup pas-pasan, tapi satu demi satu anak-anaknya berhasil. Begitu banyak yang tetap bisa bertahan dan terus berbuat baik. Mengapa? Karena bagi mereka tiada hari Minggu tanpa ekaristi, tiada ekaristi tanpa komuni kudus. Saudara-saudari, saya teringat Ibu Teresa. Pernah dia diwawancarai oleh seorang wartawan. "Mother, you are a giant." Ibu, engkau raksasa. Engkau begitu kurus, tua, lanjut usia, tapi tangan-tanganmu mampu memeluk orang-orang dewasa dan membawa mereka ke rumah sakitmu. Engkau raksasa. Kata Ibu Teresa, "No, no, aku bukan raksasa. Bukan aku yang raksasa, tetapi ekaristi, komuni kudus, itulah yang raksasa."
Aku tidak mampu membuat semuanya ini tanpa ekaristi setiap pagi, tanpa doa adorasi di depan tabernakel. Ekaristi itulah raksasa, bukan aku. Saudara-saudariku, ada banyak pengalaman Elia kita alami saat ini. Hidup gersang di padang gurun, ditekan lawan musuh, ditimpa sakit, penyakit, kegagalan, kemiskinan, kekecewaan, dan ada juga yang mau mati saja, juga di masa pandemi ini. Namun Tuhan membangunkan kita setiap hari Minggu pagi, bangun dan makanlah. Ini tubuhku. Syukur kita tetap bisa menerima roti dari surga, kendati lewat komuni kerinduan karena masa pandemi ini. Tuhan tidak meninggalkan Elia, Tuhan tidak meninggalkan kita. Bangunlah, angkatlah dadamu, jadilah raksasa, sebab ekaristi adalah raksasa. Terima kasih Tuhan untuk roti dari surga dalam setiap ekaristi. Terima kasih Tuhan untuk sekian banyak malaikat yang membangunkan dan membagikan roti dari surga. Terima kasih Tuhan untuk bisa menjadi seperti Ibu Teresa, dikuatkan oleh ekaristi, sang raksasa, penolong kami. Amin.